Halo teman-teman, untuk melanjutkan video pertama, kita ada di nomor 3 pada video kedua, yaitu ada neraca atau balance sheet. Kenapa kita sudah mempunyai balance sheet untuk awal bulan? Karena tutup buku pada tahun kemarin itu terletak pada awal bulan 2016. Jadi semua yang ada di nomor 3 ini ternyata sisa dari tahun kemarin 2015. Di sini ada beberapa rincian yang tidak diperlihatkan seperti hutang dan piutang. Kenapa kita tidak diketahui? Karena memang ini pembukuan atau tutup buku tahun kemarin. Maka dari situ kita diberikan buku pembantu piutang seperti ini. Buku pembantu piutang dan hutang. Di sini karena ada piutang sama hutang yang tidak tahu ini punya siapa, maka dari itu kita diberikan buku pembantu ini agar kita mengetahuinya. Ini punya siapa sih? Seperti untuk itu langsung saja kita masukkan dulu untuk balance sheet yang pertama ke dalam Mayap. Kita buka aplikasi Mayap, kita klik bagian setup, balance, diklik account opening balance. Nah, di sini ada beberapa akun dan kita masukkan sesuai dengan yang ada di bagian neraca tadi. Teman-teman untuk mengerjakannya juga bisa sambil melihat modul. Untuk yang pertama yaitu ada build and improvement apps ini berapa? 250. Oke, yang kedua yaitu account ini. Teman-teman kalau ingin ingin mengurangi nilai atau pengurangan, kita kasih tanda min bagian depannya agar nanti bisa juga untuk mengurangi. Karena di bagian neraca soal kan ada tanda kurung ya. Kalau di Mayap kita cukup menggunakan tanda min aja di bagian depan. Oke, kita enter. Terus yang kedua, mohon maaf yang selanjutnya. Kalau untuk total tidak perlu untuk kita masukkan ke dalam Mayap ini. Oke teman-teman. Cukup akun-akun saja yang kita masukkan. Secret account. Ini. Kedua yaitu petty cash. Creditors 7.700. Inventory material stock 86. Current liability, current di bagian liability. Creditors tadi creditor ini kreditornya 99. Terus untuk VAT collected-nya 700.000. Untuk VAT paid-nya jangan lupa kalau ada tanda pengurangan maka kita kasih tanda min pada depannya 900.000. Terus owner kapitalnya 450. Total earning-nya 134.500. Maaf salah. 134.500.
Oke, nah teman-teman, di sini kata kuncinya, kenapa kita lebih gampang menggunakan Mayop? Karena kalau kita ingin memasukkan beberapa neraca yang ada di sini sesuai akun yang ada di soal, di sini langsung ada ini nilainya. Jika 0 berarti kita sudah balance. Tidak perlu untuk bingung lagi. Kalau kita kayak seperti ini, kurang menambahkan account atau terlewatkan. Nah, pasti di sini tuh kayak ada jumlah yang belum kita masukkan 700. Ini di mana sih 700 letaknya yang belum kita masukkan seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah kayak khawatir. Kok tidak bisa, hasilnya tidak bisa balance. Kenapa? Kita cukup lihat lagi di soal. Manakah yang nilainya yang belum kita masukkan? Oh, berarti ini VAT collected. Kita masukkan terlebih dahulu 700 agar nilainya balance. Nah, udah balance, langsung kita klik bagian OK. Nah, oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu melanjutkan bagian memasukkan buku pembantu piutang dan buku pembantu utang. Dan yang bawah sendiri yaitu untuk data persediaan barang pada tahun kemarin. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasi Mayop. Yang pertama kita memasukkan buku pembantu piutang dulu ke setup balance di customer. Nah, di sini tertera ada 7.700.000, tapi kita tidak tahu ini punya Greenlam, Inti Alam, atau Splendor ya. Nah, dari itu kita bisa melihat soal. Di sini ada buku pembantu piutangnya bernama Inti Alam. Jadi kita klik bagian Inti Alam, klik bagian use, dan kita masukkan ke Excel. Nah, di sini kita masukkan, klik enter. Nah, invoice kita isikan. Invoice-nya berapa? Kita bisa lihat di modul S 15.001, date-nya 31/12/2015, customer PO-nya IA 14.001. Untuk total include-nya adalah 7.700.000 tanpa tanda baca teman-teman. Untuk text code-nya kita menggunakan VAT, klik use, yes, dan kategorinya kita bisa masukkan yaitu CLP, use. Kalau sudah bisa kita record. Oke. Nah, di sini kalau sudah muncul tulisan congratulations berarti kita sudah balance dengan buku pembantu sebelumnya dengan neraca yang kita masukkan ini tadi. Kalau sudah klik OK, nah sudah masuk, kita bisa close lagi. Nah, yang kedua kita memasukkan buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang di mana kita ada di menu setup, balance, dan supplier. Nah, di sini kita nggak tahu juga ini 9.900.000 itu punya siapa sih. Nah, kita masukkan dulu supplier detailnya siapa di form modul minyak license. Kita use. Kalau sudah kita add purchase, kita sama kayak pembantu piutang, kita isi dulu PO-nya. PO-nya itu adalah P 15.001, tanggalnya tetap 31/12/2015. Untuk supplier invoice-nya itu CL 14.001 dan total include-nya adalah 9.900.000. Untuk text code-nya benar VAT, kategorinya adalah CLP. Oke, kita cek license P15.001 14.001 31 bulan 12. Oke, bisa kita record. Kita klik OK. Nah, jika ada congratulations lagi berarti kita sudah balance dengan pembantu piutang dengan neraca yang kita masukkan tadi. Klik OK. Jika sudah, kita klik close, dan selanjutnya kita masuk ke data persediaan barang pada tahun kemarin.
Untuk data persediaan kemarin yaitu kita bisa mengerjakannya pada inventory, terus klik count inventory. Jika sudah, kita masukkan data persediaan kemarin itu ke dalam counted. Jangan salah teman-teman, jangan salah memasukkan di difference atau on hand. Kita masukkannya di counted. Oke, kita masukkan 25, 50, 45. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu agar tidak salah. 25, 50, 45 jika sudah test inventory. Continue. Opening balance. Nah, di sini sudah ada. Kita ganti untuk unit cost-nya. Unit cost-nya pertama yaitu 400.000. Yang kedua ada 810.000. Yang ketiga ada 800.000. Oke, kita cek dulu sebelum kita record. 400, 810, 800. Teman-teman, untuk amount dan account-nya tidak usah kita kayak ganti-ganti karena ini sudah otomatis akan ganti jika kita ganti unit cost-nya. Langsung kita isikan dulu sebelum klik record. Inventory journal number-nya di sini ada I 16.001, date-nya 01/01/2016. Memonya, untuk memo kita bisa isi terserah, bisa kita singkat, bisa kita isi apapun lah, yang penting kita bisa menunjukkan bahwa itu transaksi apa gitu. Untuk ini kita tulis aja inventory opening balance. Teman-teman kalau ingin mengganti atau tidak sama dengan saya boleh. Oke, untuk kategorinya kita lihat tuh kategorinya adalah CRP. Oke, 25, 50, 45, 01, benar, I 16.001. CRP kalau sudah kita record. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk yang nomor 3. Untuk instruksi selanjutnya, setelah kita langsung melakukan pendataan persediaan barang pada tahun kemarin, kita disuruh untuk mencetak PDF untuk standar balance sheet. Oke, kita langsung masuk ke bagian report, count, standar balance sheet, customize, Januari, dan berakhir pada tanggal 31/12/2016. Karena kita transaksi hanya 1 bulan, maka kita tutup buku pada bulan Januari untuk soal-soal dari awal sampai akhir karena kita hanya menggunakan transaksi selama 1 bulan. Oke, setelah itu klik display. Setelah itu kita muncul balance sheet pada tutup buku Januari 2016. Jika sudah, kita bisa simpan pada file PDF. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita bisa simpan dan klik close. Oke teman-teman, selanjutnya kita bisa masuk ke nomor 4 pada transaksi pertama atau jurnal pertama, yaitu pada tanggal 3 Januari dengan kata kunci purchase. Purchase itu adalah pembelian. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mayop. Kita klik purchase dan enter purchase. Oke, di sini sudah ada form. Kita masukkan supplier yang pertama, yaitu di modul ada classant. Oke, use supplier. Nah, teman-teman, untuk pengerjaan pada purchase ini dimohon untuk urut agar step by stepnya tidak terlewatkan. Jadi teman-teman mungkin bisa membaca terlebih dahulu kata kunci yang ada di soal, baru mengerjakannya. Untuk yang pertama yaitu ada supplier present, sudah, kita yang lanjut ke terms. Gimana cara untuk mengganti terms? Kita bisa klik bagian panah ini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan di mana yang akan kita pilih sesuai dengan soal. Jika sudah, kita klik OK, ada di sini. Dan ini untuk teksnya kita menggunakan exclude, berarti kita hapus.
Jika di soal ada tulisan include, bisa kita klik include. Karena di soal ada exclude, berarti kita menggunakan exclude. Kita hilangkan centang. Untuk purchase, kita menggunakan P16001 dengan tanggal 3 Januari 2016. Oke, sorry. Dengan supplier invoice-nya invoice-nya adalah CL16001. P16001, CL16001. Oke, kita lihat apakah di sini menggunakan barang atau jasa. Jika menggunakan barang, tentu kita mampir dulu ke layout. Di sini ada service, ada item. Jika kita menggunakan jasa, pasti kita akan memilih service. Karena kita menggunakan item, berarti kita memilih item. Klik OK. Nah, di sini sudah ada form untuk item. Kita langsung tulis dulu. Sebentar, ini untuk supplier invoice-nya hilang, jadi kita tulis kembali. CL 16001. Oke. Untuk bill-nya berapa? Di sini yang pertama ada 20 pack. Kita klik and tap, Kita tap lagi item number-nya apa? RS. Oke. Tap, price-nya berapa? Price-nya di sini tertera 810.000. Tanpa tanda baca, teman-teman. Untuk total jobs-nya apa? Job-nya paket C. Oke, klik text-nya adalah VAT. Yang kedua yaitu ada 20 pack lagi. Tab GL decorative laminates dengan price 400.000. Oke, tabnya sama C. Untuk tagnya juga sama VAT. Oke, selanjutnya yang ketiga 20 pack lagi. Item numbernya yaitu ada ST stone tiles dengan harga 800.000. Untuk jobnya sama C dengan tag sama juga dengan menggunakan VAT. Oke, kita cek dulu agar tidak salah. Present POP 31/2016 CL 16001 20 RSDL ST 800 CCC, kategorinya VAT dengan kategori VAT, kategori bawahnya menggunakan CLP. Oke, jika dirasa sudah benar, bisa kita klik record. Oke, kalau sudah kita klik cancel. Berikutnya yaitu tanggal 5 Januari 2016, yaitu purchase, tapi perbedaannya ini adalah pembelian service ya teman-teman. Jadi kita langsung ke Mayap dulu. Kita tetap ada di enter purchase. Nah, kita klik suppliernya dulu. Di sini di modul itu terdapat untuk suppliernya adalah Rihau. Oke, langsung use supplier. Terus termnya yaitu memilih COD. Oke, teksnya ada include.
Terus purchase-nya yaitu P 16.002. Supplies tanggalnya tuh tanggal 5. Supplier invoice-nya itu ya benar, supplier invoice-nya itu RE 16.001. Oke, karena ini pembeliannya adalah service, maka kita mampir dulu ke layout. Kita klik bagian service. Oke, supplier invoice-nya kita tulis lagi RE 16.001. Kita masukkan deskripsinya. Untuk deskripsinya terserah teman-teman mau nulis apapun atau mengetik apapun, terserah. Tidak harus sama dengan saya, juga tidak apa-apa. Ini kita tulis purchase service rehaul. Kita dengan akun yang ada di soal itu, akunnya 617. Use amount-nya ini 2.200.000. Oke, tab. Job-nya adalah S. Oke, tag-nya adalah kategori tag-nya nggak ada. Tag-nya nggak ada, teman-teman. Untuk kategorinya adalah DGK. Oke, kita cek dulu. Untuk suppliernya adalah Rehau P16.002. Tanggal 5, 16.001 yang include. Termsnya COD. Kalau sudah, kita klik record. Kalau sudah bersih seperti ini, baru kita klik cancel. Karena kita tadi menggunakan pembayarannya COD, jadi kita pencatatannya 2 kali ya teman-teman. Yang pertama tadi ada transaksi, yang kedua adalah proses pembayaran. Proses pembayarannya kita tetap ada di purchase, namun kita bagian pay bills. Nah, di sini kita klik bagian account dulu. Bagian account di sini ada bagian petty cash. Kalau sudah klik use account, untuk suppliernya tetap Rehau. Oke, untuk cek nomornya di sini ada D 16.001. Tanggalnya adalah 05/01/2016. Untuk amount-nya 2.200.000. Oke. Jika sudah, kita klik bagian amount applied, kita klik enter. Jika ini sudah 0, berarti kita sudah balance, baru kita klik record. Oke, kalau sudah bersih seperti ini, baru klik cancel. Selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Januari 2016. Ini ada option bahwa ada return barang 5 pack, yaitu berarti pengembalian barang. Dan pengembalian barang itu harus ada tanda minusnya. Oke, langsung kita klik pada aplikasi Mayop. Terus kita ada pada menu purchase, enter purchase. Kita klik suppliernya. Suppliernya itu adalah Classen. Oke, untuk termnya menggunakan nggak ada. Untuk teksnya kita pakai exclude. Dan purchase-nya tanggal Untuk purchase-nya itu nomornya P16.003. Tanggalnya kita ambil tanggal 7.
tanggal 7 untuk supplier invoice-nya GL 16.001. Untuk ini kita jangan mampir ke layout, kita ganti menjadi item. Untuk ini kita kasih, tadi kan returnnya 5 ya, berarti kita min 5. Oke, item numbernya tadi DL price-nya dalam 400.000. Oke, tab total jobnya kita pakai C. Untuk tag-nya pakai VAT. Oke, use. Kalau sudah, kategorinya kita pakai YGK. Use. Kita cek dulu apakah sudah benar. Sorry, salah, untuk kategori kita pakai present 16.001. Oke, 16.003. Exclude min 5. Oke, kalau sudah bisa kita klik record. Kalau sudah bersih kita klik cancel. Karena tadi kita mencatat untuk pengembalian atau mencatatkan jumlah yang diretur, maka kita harus mencatat juga pada purchase register untuk mencatatnya kembali. Klik return. Karena tadi kita menulisnya ada min, maka akan muncul di sini. Jika kita tadi tidak memberikan tanda min pada barang yang dikembalikan, maka tidak akan muncul return pada bagian purchase register. Kalau sudah kita klik ini, kalau sudah kita apply purchase, kita masukkan ID-nya. Purchase ID-nya pakai P16.003. Date-nya sama, tanggal 7 bulan 1 2016. Dan di sini ada option karena Rihau itu pembayaran untuk tanggal 5 Januari. Sorry, salah. Pembayaran untuk tanggal 3 Januari. Oke, 3 Januari. Kita klik sini, enter. Kalau sudah 0 berarti balance. Kita bisa klik record. Oke, close. Untuk selanjutnya yaitu pada tanggal 11 Januari. Di sini 11 Januari itu kata kuncinya adalah penjualan. Yang tanggal 14 itu kata kuncinya adalah penjualan servis, sama. Jadi kita langsung saja untuk mengerjakan tanggal 11 Januari terlebih dahulu. Yaitu 11 Januari itu terdapat di sales, enter sales, dan kita masukkan customer-nya pada tanggal 11 Januari itu adalah Dream Lamp. Use. Untuk termnya itu kita pakai ini,
30, dulunya 30. Oke. Untuk invoice-nya, untuk teksnya kita pakai exclude. Untuk invoice-nya S16.001. Untuk date-nya yaitu tanggal 11/1/2016. Untuk customer PO-nya itu GR 16.001. Setelah itu kita pakai pack. Jadi item kita mampir ke layout, item kita kasih tanda 20, tab, item numbernya yaitu pertama itu adalah RS. Oke, price-nya yang pertama itu 1.071, benar. Untuk job-nya pakai S. Untuk teksnya job-nya adalah C karena bukan penjualan service. Untuk teksnya kita pakai VAT. Yes. Oke, selanjutnya yang kedua juga sama-sama 20. Tab. Nah, yang kedua pakai ST. Tab stone tiles. Untuk price-nya 1.020, benar. Untuk job-nya kita pakai C. Use job. Untuk tag-nya kita pakai VAT. Oke, use. Yes. Untuk sales person-nya adalah Kim. Untuk selanjutnya yaitu adalah kategorinya PWT. Use. Ini VAT. Oke, use. Yes. Kita cek 1 Greenland 30. 16.001 GR 16.001. Ya benar. Kalau sudah bisa klik record dan close. Untuk selanjutnya yang sudah saya katakan tadi, tanggal 14 Januari ada penjualan service. Kita mengerjakannya sama dengan tanggal 11 itu, tetap masih di sales, enter sales. Kita masukkan customer-nya yaitu Splendor. Oke, untuk termnya kita pakai COD. Untuk teksnya kita pakai include. Invoice-nya S16.002 pada tanggal 14 Januari. Customer PO-nya SP 16.001. Karena kita menggunakan service, kita ganti layout dulu. Service. Ada bagian deskripsi. Teman-teman bisa menuliskan sesuai keinginan teman-teman. Tidak sama dengan saya juga tidak apa. Ini saya akan menulis sell service
for renovation. Kalau sudah tap akunnya 413, use amount-nya 5.500.000. Tap jobs-nya kita pakai S, tag kita pakai VAT, terus pesennya kita pakai AIN, oke. Kategorinya pakai DGK. Oke, kita cek terlebih dahulu. Splendor COD include S16.002, 14 SP 413. Oke, kalau sudah kita bisa klik record. Kalau sudah bersih, bisa kita klik cancel dan kita lanjut ke proses pembayaran. Karena tadi menggunakan COD, jadi kita harus ada proses pembayaran di sales dan receive payment. Kita klik full payment-nya pakai EQ account, udah benar. Customer-nya kita tap yaitu Splendor, use. Untuk ID-nya R16001, tanggalnya 14, amount-nya 5.500.000. For invoice, untuk pembayarannya tanggal 14 bulan 1 2016. Oke, bisa klik enter dan record. Kalau sudah bersih, bisa kita klik cancel. Oke, selanjutnya ada di tanggal 19 Januari 2016, yaitu ada return credit. Diskon berarti pengembalian berupa diskon dan sama dengan return sebelumnya, yaitu diberi tanda minus di depan barang. Langsung saja kita langsung pergi ke sales, enter sales. Kita masukkan customer-nya adalah Splendor, use. Untuk termnya nggak ada, untuk teksnya juga nggak ada, invoice-nya yaitu S16.000. Tanggalnya 19, untuk customer PO-nya SP 16.000. Karena ini diskon, berarti kita pergi ke layout service. Oke. Ini kita klik diskon given. Teman-teman boleh mendeskripsikan, tidak sama dengan saya, mungkin ingin mendeskripsikan yang singkat atau yang lain, silahkan. Untuk akunnya kita pakai 53. Discount given, use. Oke. Amount-nya adalah 500.000. Untuk jobnya S. Untuk tag-nya nggak ada. Untuk sales person-nya adalah AIN. Untuk kategorinya
digital. Use. Oke, sudah benar, kita cek dulu. Kalau sudah kita klik record, cancel. Oke, kita membenarkan dulu untuk yang tadi ada transaksi yang salah, yaitu pada tanggal 19. Kita benarkan dulu di transaksi jurnal. Ini tanggal 19, kita bisa klik. Kita masukkan tanda minus karena lupa tadi tidak dikasih tanda minus. Jadi kita kasih tanda minus dulu. Oke, kita enter. Kalau sudah kita klik OK, kalau sudah close, lanjut ke pencatatan, yaitu ada sales register. Di sini sudah ada, karena tadi tidak ada minusnya, jadi tidak ada dan tidak muncul untuk bagian customer spender. Kalau sudah, kita bisa klik Pay Refund. Kita tulis cek QI-nya. Ini dari Petty Cash. Kita ganti terlebih dahulu. Sudah cek QI-nya D16.002. Date-nya 19. Amount-nya sudah benar. Kalau sudah, kita klik record. Kalau sudah, kita close. Untuk selanjutnya yaitu tanggal 23, itu spend money atau uang keluar dari bank. Ini tempatnya di banking, spend money. Nah, kita masukkan dulu untuk account-nya, kita pakai check QI account. Untuk card-nya ini yang dimaksudnya adalah tanggung jawab antara AIN dan KIM. Teman-teman boleh milih antara salah satu AIN atau KIM. Kalau saya pilih KIM, check QI account-nya, nomornya adalah D16.003 dengan tanggal 23 Januari 2016. Untuk amount-nya ini adalah 2 juta. Oke. Untuk account-nya kita pakai 1 salah, kita pakai 64. Postage 64. Postage. Oke. Postage. Terus kategorinya adalah CLP. Oke, jika sudah, kita bisa klik record, cancel. Selanjutnya yaitu pada tanggal 28 Januari 2016, yaitu receive money atau menerima uang masuk. Yaitu kita bisa klik banking, kita klik receive money, kita masukkan payor, tadi udah KIM, kita langsung ganti AIN. Untuk ID-nya kita sudah di modul pakai R 16.002, date-nya 28/1/2016.
Untuk amount-nya 160.000. Untuk detailnya ini account pertama kita pakai 82. Interest income 175.000. Yang kedua yaitu biaya admin, yaitu dengan nomor 612 bank change. Selain kita mendapatkan bunga, juga pasti akan kena biaya admin, yaitu 15.000. Oke, enter. Jika ini sudah sama, sudah balance, kita masukkan kategori terakhir, yaitu CLP dan record. Oke, cancel.